tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Dodi. Gimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah sehat Pak Dodi. Apa yang mau kita bicarakan pada siang ini Pak Dodi? Ya Bu, sesuai saya yang WA kemarin sama Bu Yuli ya, terkait saya minta waktunya Bu Yuli siang hari. Saya itu mau apa ya bahasanya, ya konsultasi, ya cerita, ya curhat tentang masalah pembelajaran yang saya alami di kelas Bu. Oke Pak, masalah seperti apa sih yang Bapak alami dalam pembelajaran? Saya itu kan ngajar kelas 10 Bu. Ya kita tahu kelas 10 itu kan peralihan dari anak SMP ke SMA kan gitu Bu. Jadi anak-anak itu apa ya, cenderung guyon di kelas, terus juga tidak mendengarkan ketika saya menjelaskan Bu. Seperti itu ya Bu. Menurut Pak Dodi, kira-kira kenapa ya anak-anak itu tidak mau mendengarkan pembelajaran Bapak? Ada masalah apa ya Pak ya? Ya itu ya Bu. Nah sekarang itu ajar saya Bu ya yang kurang menarik. Seharusnya kan kalau menarik kan ya memperhatikan kan gitu Bu logikanya. Tapi ini Iya. saya juga dengarkan sama anak-anak. Nah bosan Bu ya. Ya selama ini saya ngajar di kelas itu ya datang, salam, terus ceramah, nulis soal, nulis rumus, latihan soal. Terus besok ya gitu lagi, masuk kelas, datang, ceramah, nulis rumus, latihan soal. Ya seperti itu terus Bu. Kalau misalkan ya, kalau Pak Dodi menjadi murid, kemudian strategi pembelajaran yang digunakan guru seperti yang Pak Dodi kata Pak ya, apa nggak bosan anak-anak itu? Ya itu ya Bu. Kalau saya jadi ya seperti itu juga Bu. Paling ya bosan juga nih Bu. Ya karena apa ya, monoton. Nah, itu dia masalahnya Pak. Kalau anak-anak seusia murid Bapak, kira-kira pembelajaran yang cocok atau yang sesuai pembelajaran seperti apa yang Bapak ingin harapkan? Ya kalau untuk pembelajaran matematika seharusnya menyenangkan ya Bu. Karena ya kan banyak rumus matematika itu. Jadi anak-anak ya kalau berhadapan dengan rumus bosan, males. Tapi kalau dikemas dengan pembelajaran yang menyenangkan, mereka akan mendengarkan dan fokus. Ya, cara penyajian materinya juga Bu, saya akan apa ya, kurang berpaham. Nah, bisa jadi seperti itu Pak. Lalu bagaimana untuk mengembangkan pembelajaran seperti itu Pak? Ya itu Bu, agar apa ya, pembelajaran matematika menyenangkan, saya akan kolaborasi dengan teman-teman MGMP. Saya juga akan baca referensi terkait pembelajaran yang menyenangkan. Terus juga saya akan membuat diskusi kelompok Bu. Jadi agar anak-anak itu ada aktivitas. Kemudian juga dalam hal penyajian materi ya saya juga tentunya akan
membuat variasi Bu, tidak hanya menulis di papan tulis saja tapi juga memvariasikan. Kemudian setelah itu hasil dari anak-anak diskusi itu nanti harapannya anak-anak bisa menyajikan hasil diskusi atau karyanya, sehingga anak-anak itu banyak aktivitas di kelas, sehingga tidak sampai melakukan aktivitas-aktivitas selain pembelajaran itu. Oh, oke Pak. Rencananya kapan akan Bapak lakukan rencana tersebut untuk mempraktekannya itu kapan Pak? Ya harapannya sih kalau saya sih secepatnya Bu, karena kan khawatirnya kalau nggak dilakukan secara segera, khawatirnya anak-anak tambah berkelanjutan Bu, tidak mendengarkan, nggak menarik sama pelajaran matematika, dan itu kan bahaya Bu. Jadi saya ya harus secepatnya lah Bu. Kemudian siapa yang akan membantu Bapak untuk menerapkan rencana Bapak tersebut? Saya hanya butuh bantuan dengan teman sejawat saya Bu, sama-sama teman MGMP Bu itu. Baik Bapak, berarti Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak ya? Ya Bu, alhamdulillah setelah tadi berbincang-bincang dengan Bu Yuli, juga tadi ternyata Bu Yuli ketika mengajukan pertanyaan ternyata muncul Bu ide saya Bu. Ide saya bagaimana agar siswa itu mendengarkan ketika saya ngasih pelajaran. Saya akan membuat variasi dalam penyajian materi, juga saya akan melibatkan siswa belajar dengan cara berdiskusi atau berkelompok, dan juga harapannya setelah berkelompok itu anak-anak akan menyajikan hasil karyanya, sehingga anak-anak itu punya aktivitas dalam belajar Bu. Jadi tidak sampai mereka bermain atau tidak mendengarkan lagi. Wah, tercerahkan ini Bu. Makasih Bu Yuli. Makasih loh Bu Yuli sudah mendengarkan curhat dan keluhan saya nih Bu. Makasih Bu Yuli. Iya Pak, sama-sama. Selamat mencoba ya Pak Dodi. Semoga sukses dan rencananya dapat berjalan dengan baik ya Pak ya. Iya. Terima kasih Bu Yuli. Ya mungkin saya akan ketemu Bu Yuli lagi ya. Kayaknya saya juga akan cerita lagi Bu terkait hasilnya mungkin Bu ya. Iya, betul Pak. Terima kasih Bu Yuli. Makasih Bu Yuli. Kalau gitu saya pamit Bu Yuli ya. Iya. Sudah berjalan baik selama percakapan, alhamdulillah ya. Meskipun sudah berkali-kali kita latihan ya, alhamdulillah percakapan pada kali ini sudah berjalan lancar dan lebih santai Pak. Selanjutnya yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi adalah keterampilan berkomunikasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kalimat yang terbuka Pak. Dan selanjutnya untuk mempertahankan kondisi agar tetap fokus ya Pak ya, harus menjadi pendengar yang baik seperti itu Pak. Selanjutnya yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan ya Pak ya, kita harus sering berlatih dan mencari referensi seperti itu Pak, misalkan di YouTube ataupun di yang lainnya, seperti itu Pak. Iya Bu. Terima kasih Bu Yuli. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Dodi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Sesuai yang saya WA kemarin ya Pak Dodi, saya ingin ngobrol banyak dengan Pak Dodi. Ngobrol tentang apa Bu?
Begini Pak Dodi, sebetulnya APHB ini itu saya merasa galau loh Pak dengan murid saya. Sudah hampir 1 semester ini loh Pak, siswa saya itu belum bisa membaca dan menulis ya Pak. Gimana ini Pak? Bu Yuli ngajar kelas berapa? Saya ngajar kelas 6 loh Pak. Oh, pantes kalau Bu ya. Siswanya udah kelas 6 tapi belum lancar membaca dan menulis. Terus gimana nih Bu? Apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi agar siswa saya itu bisa lancar membaca seperti teman-teman yang lain loh Pak. Karena loh sebentar lagi kita akan ujian dan 6 bulan lagi udah masuk SMP. Saya juga merasa kasihan loh Pak dengan anak tersebut. Masa sih sudah SMP nggak bisa membaca gitu loh Pak. Jadi intinya Bu Yuli berharap dengan percakapan ini bagaimana agar siswa tersebut bisa lancar membaca seperti teman-teman yang lain gitu nggih Bu? Iya Pak. Nah, sekarang boleh Bu Yuli ceritakan tentang kondisi atau kasus siswa tersebut Bu. Iya Pak, begini loh Pak. Siswa saya itu bernama Halif Pak. Sampai saat ini dia belum bisa membaca dan menulis Pak. Dan siswa tersebut aktif sebetulnya Pak dan suka bergaul dengan teman-teman yang lain. Sebenarnya sih kalau saya lihat dari cara membacanya, si Halif itu juga cepat merespon loh Pak. Menurut saya sih, si Halif itu cuma males dalam belajar Pak. Dan mungkin butuh untuk ketelatenan dan serta latihan yang konsisten dalam belajarnya Pak. Hanya malas Bu ya. Terus selama ini apa yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa tersebut Bu? Yang sudah saya lakukan ya, saya meluangkan waktu ya, misalkan ya pas jam istirahat saya mengajak anak tersebut untuk belajar membaca dan menulis pada pelajaran tersebut Pak. Tetapi ya terkadang satu hari dia bisa membaca, tapi suatu saat jika dia itu juga mengganggu temannya loh Pak yang sedang beraktivitas dan mengerjakan tugas. Mungkin dia itu mulai bosan ya Pak ya, sehingga dia itu suka mengganggu temannya. Dan saat itu pula saya memanggilnya dan untuk mengajak belajar membaca dan menulis. Belum lagi saya juga mengamati siswa-siswa yang lain yang mengerjakan tugas Pak. Seperti itu Pak Dodi. Jadi berawal dari malas Bu ya, terus sampai dia mengganggu teman-teman yang lain. Misalkan Ibu dari 1 sampai 10 siswa yang belum lancar membaca tadi di angka berapa Bu? Jika saya amati untuk siswa saya itu masih berada di angka rentangan 3 dan 4 Pak. Karena dia masih belum mengerti huruf, kata, apalagi sebuah kalimat Pak. Waduh, skala 3 sampai 4 Bu ya. Terus yang Ibu Yuli inginkan kira-kira di skala berapa Bu? Kalau melihat dari skala ya Pak ya, yang saya inginkan itu ya yang pasti ya sempurna Pak, ya misalkan ya 10, dia sama seperti teman-temannya gitulah Pak. Oke. Wah, bagus sekali Bu. Terus apa yang bisa Ibu Yuli lakukan agar siswa tersebut berada di angka 10 Bu? Yang saya akan lakukan ya mungkin saya akan memberikan buku bacaan yang lebih sederhana dan memberikan buku bacaan yang bergambar yang menarik Pak, agar Halif tersebut bisa termotivasi untuk belajar membaca dan menulis Pak. Dia lebih senang kalau ada gambar-gambarnya, mungkin seperti itu Pak. Iya, jadi akan memberikan buku bacaan yang sederhana terus yang juga bergambar. Barangkali ada alternatif lain Bu selain itu? Apa ya Pak ya, mungkin saya akan membuat kesepakatan dengan siswa Pak ya, misalkan 10 menit sebelum istirahat atau pas istirahat, mungkin juga pada saat waktu luang saya gunakan untuk mempelajari Halif tersebut Pak.
selain itu saya juga akan berkoordinasi dengan kedua orang tuanya ya Pak ya, misalkan seperti ini 10 menit atau 15 menit setelah pulang sekolah saya akan meminta ya putranya untuk belajar membaca menulis, mungkin seperti itu Pak yang saya lakukan Pak. Iya, iya. Jadi di sini Bu Yuli akan meminta izin kepada orang tua siswa dan juga akan membuat kesepakatan terhadap siswa serta memberikan buku bacaan yang lebih sederhana dan menarik. Begitu Bu, ya? Iya, iya betul Pak Dodi, seperti itu. Bu, kapan Bu eksekusinya Bu? Ya kalau bisa ya secepatnya sih Pak, karena kan bentar lagi udah mau ujian dan saya juga akan menghubungi orang tuanya. Nah mudah-mudahan saya dapat izin dan restu dari kedua orang tuanya tersebut Pak. Amin. Terus selanjutnya siapa Bu yang akan membantu Bu Yuli untuk melakukan rencana tersebut Bu? Sebelumnya ya Pak ya, saya akan memohon izin kedua orang tuanya terlebih dahulu ya Pak ya. Selain itu juga saya akan minta bantuan rekan guru saya, terutama guru kelas 1 ya Pak, yang lebih ahli dalam bidang itu dan berpengalaman Pak, kalau guru kelas 1 Pak. Dan saya juga akan meminta bantuan teman dekatnya Pak, bestinya lah Pak, seperti itu Pak. Jadi Bu Yuli akan meminta bantuan ke orang tua siswa, terus juga ke teman dekat sekolahnya tadi juga nggih, sama guru kelas 1 gitu Bu ya. Wah. Nah, sekarang apa yang sudah Ibu Yuli dapatkan dari obrolan kita hari ini Bu? Alhamdulillah ya Pak ya, dari kita ngobrol mulai tadi alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusinya dari Pak Dodi. Dari kegalauan saya dapat mendapatkan pencerahan ya Pak ya. Yang pertama ya, saya akan menyediakan berbagai buku bacaan yang menarik agar hal tersebut bisa termotivasi untuk rajin belajar membaca Pak. Yang kedua ya Pak ya, saya akan meminta izin kepada orang tuanya, kemudian saya akan membuat kesepakatan atau membuat jadwal rutin agar saya lebih konsisten untuk mengajari halif tersebut Pak, seperti itu Pak. Nah, sekarang Bu Yuli sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu Yuli hadapi. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Yuli dan apa yang akan dilaksanakan Bu Yuli semoga berjalan lancar Bu, dan semoga anak tersebut bisa membaca dengan lancar. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Kalau begitu berarti nanti kita atur lagi pertemuan selanjutnya Bu Yuli. Saya juga ini ingin tahu Bu bagaimana hasilnya itu Bu. Iya, terima kasih banyak ya Pak Dodi atas kesempatan yang Pak Dodi berikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan masalah saya dengan baik ya Pak ya. Enggak, sama-sama Bu Yuli, mudah-mudahan Bu Yuli tidak galau lagi ya Bu. Enggak Pak, terima kasih banyak Pak Dodi. Saya ucapkan semoga semua rencana yang saya rencanakan semua dapat berjalan dengan lancar Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Yuli, yang sudah berjalan baik selama percakapan kita adalah alhamdulillah sudah lancar dan berjalan dengan baik dan juga lebih santai. Kemudian yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi, terus juga bagaimana agar tetap kondisi dengan kehadiran penuh, dengan cara kita tetap fokus dan tetap juga menjadi pendengar yang baik. Kemudian agar coaching ini lebih baik ke depannya atau agar bisa meningkat, ya sering berlatih untuk mencari referensi video coaching di YouTube. Itu bagaimana
perasaan Bu Yuli setelah kegiatan coaching, Bu? Alhamdulillah saya merasa senang Pak. Terima kasih banyak ya Pak Dodi sudah bisa membantu saya untuk menghadapi peserta didik saya. Dan saya dapat menerima jawabannya dengan baik. Nggih, Seperti itu Pak. nggih, nggih. Sampun Bu Yuli. Monggo. Selesai nggih kita. Nggih.